Kehamilan remaja merupakan fenomena internasional yang belum terselesaikan hingga sekarang. Pada tahun 2013, WHO menetapkan tema untuk Hari Kependudukan Dunia, yaitu kehamilan remaja. Hal ini menandakan kasus tersebut perlu diperhatikan oleh seluruh warga dunia. Secara global, diperkirakan bahwa 16 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun melahirkan setiap tahun. Kemudian kehamilan remaja banyak terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Dari hasil survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2014, setiap tahun 15 juta remaja berusia 15-25 tahun melahirkan dan 20% dari sekitar 2,5 juta kasus kehamilan tidak diinginkan dan aborsi di Indonesia yang dilakukan oleh remaja. Dampak dari kehamilan tidak diinginkan adalah aborsi. Aborsi yang gagal dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bayi dan perdarahan pada ibu. Angka kejadian kehamilan tidak diinginkan di Indonesia sulit diketahui dan belum pernah diteliti secara mendalam, baik alasannya atau upaya yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Anak-anak yang lahir karena kehamilan yang tidak direncanakan memiliki skor perkembangan yang lebih rendah. Hal ini bisa timbul dari orang tua yang kurang perhatian, tetapi juga bisa mencerminkan gangguan dari keadaan sosial ekonomi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Bu Bidan. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Dias. Nama Mbak siapa ya? Nama saya Fardina, Bu Bidan. Baik, Mbak. Sebelumnya kita akan mengukur tinggi badan sama berat badan Mbak dulu ya. Dan Bu Bidan. Nanti Mbak ikut saya. Permisi, Mbak. Ya, Mbak silakan. 64 ya, Mbak. Bu Bidan. Permisi ya, Mbak. Iya. Dekat, Mbak, dekat. Permisi, Mbak. Ada, Mbak. Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini, Bu Bidan. Kedatangan saya kemari ingin membicarakan masalah yang saya hadapi. Saya kurang lebih 3 bulan tidak mengalami menstruasi, dan saya sudah melakukan pemeriksaan cek secara mandiri, dan hasilnya positif, Bu Bidan. Saat ini saya sangat khawatir dan takut terhadap kondisi yang saya alami. Tadi Mbak sudah melakukan pemeriksaan cek di rumah dan itu hasilnya positif ya, Mbak? Ya, Bu Bidan. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu Bidan? Apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini, Mbak? Selain Mbak sama pacar ini, Mbak? Iya, Bu Bidan. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Hanya kami berdua saja yang mengetahui.
Ada 2 cara yang bisa Mbak lakukan. Apa itu Bu Bidan? Tolong jelasin kepada saya. Mbak ingin melanjutkan kehamilan atau tidak? Jika memutuskan untuk meneruskan kehamilannya, maka Mbak perlu dipikirkan apakah akan menikah atau membesarkan anak seorang diri ataupun memberikan anak tersebut untuk diadopsi Mbak. Jika Mbak ingin meneruskan kehamilan, Mbak harus memiliki kesiapan keuangan untuk menjelaskan kesejahteraan anak Mbak. Memiliki kesiapan mental ataupun kejiwaan untuk dapat menerima dan memutuskan anak Mbak dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta mampu mengantisipasi kendala yang mungkin ada di lingkungan dan beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri Mbak, sehingga dapat hidup sehat dan layak. Jika memutuskan untuk tidak meneruskan kehamilan, maka Mbak perlu mempertimbangkan resiko yang Mbak hadapi. Kemungkinan timbulnya penyesalan dan perasaan bersalah Mbak. Kemungkinan terjadinya infeksi yang mengakibatkan peradangan dan resiko. Kemungkinan timbulnya kemandulan. Maka dari itulah cari informasi agar Mbak tahu kemana Mbak dapat mencari pertolongan yang tepat dan aman Mbak. Saya tidak ingin meneruskan kehamilan ini Bu Bidan. Saya dan pacar saya belum memiliki kematangan untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Ya. Apakah Mbak yakin dengan keputusan yang akan Mbak ambil dan tidak menyesalinya? Tidak Bu Bidan, kehamilan ini adalah salah satu kecerobohan saya dan pacar saya. Jadi saya siap menerima resiko yang sudah saya hadapi. Mbak, apakah Mbak merasa lega dengan keputusan yang Mbak ambil ini? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Bidan. Ya. Walaupun ini merupakan salah satu hal yang berbahaya bagi diri saya dan masa depan saya. Baik, itu menjadi hak dan pilihan Mbak sendiri ya. Mbak bisa memikirkan hal itu. Jika Mbak masih membutuhkan bimbingan dari saya dan konseling, Mbak bisa datang ke tempat saya lagi. Saya selalu siap untuk memberikan informasi yang Mbak ingin mengetahui. Jadi jangan sungkan untuk datang kemari ya Mbak. Ya Bu Bidan, terima kasih banyak atas segala informasi dan solusi yang Bu Bidan sampaikan. Sama-sama Mbak, itu sudah menjadi tugas saya. Seorang bidan harus mengerti permasalahan yang wanita hadapi Mbak. Baiklah Mbak, di sini saya akan melakukan KID. Nah, untuk KID-nya di sini kan Mbak, masalahnya ini kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja ya. Ya Bu Bidan. Nah, di sini ada hamil pada usia muda dapat meningkatkan resiko pada ibu dan anaknya. Nah, bayi yang lahir pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun mempunyai 50% resiko lebih tinggi untuk mati dalam beberapa minggu pertama dari bayi yang lahir Mbak, pada ibu yang berumur lebih dari 20 tahun. Kemungkinan di sini ada dampak yang tidak diinginkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baik pada bayi maupun bagi keluarganya. Nah, diantaranya itu seperti anak yang lahir dari masalah di atas dapat mengalami masalah perkembangan mentalnya Mbak. Jadi
Jika hingga lahir dari orang tuanya masih belum dapat menerima dampak dari kehamilan tidak diinginkan, itu disebut aborsi, Mbak. Kemudian di sini aborsi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bayi, perdarahan pada ibu. Kemudian emosi pada ibu juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, emosi yang sangat kuat akan mempengaruhi sistem saraf otonom, kerja endokrin, dan metabolisme sehingga detak jantung dan aktivitas anak akan meningkat. Anak yang lahir dari ibu yang sedih cenderung atau hiperaktif, jika hal ini tidak segera tertanggulangi, maka masalah akan semakin besar lagi dan ibu dapat bersikap kasar dan merawat bayinya, Mbak. Kemudian angka kejadian kehamilan tidak diinginkan di Indonesia ini sulit diketahui dan belum pernah diteliti secara mendalam, baik alasannya atau upaya yang dilakukan untuk dari kehamilan tersebut. Nah, anak-anak yang lahir karena kehamilan yang tidak direncanakan memiliki skor perkembangan yang lebih rendah. Nah, hal ini bisa timbul dari orang tua yang kurang perhatian, tetapi juga bisa mencerminkan gangguan dari keadaan sosial ekonomi. Secara umum, perasaan yang muncul dari remaja, orang tua, dan pasangan terhadap kehamilan adalah perasaan tidak menyenangkan. Pandangan remaja terkait kehamilannya adalah bahwa kehamilan terjadi karena pergaulan yang menuntun remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, kehamilan remaja berdampak bagi remaja itu sendiri dan anak yang dilahirkan. Untuk dukungan pada saat kehamilan dan perawatan anak datang dari orang tua dan teman, status hubungan dengan pasangan mempengaruhi perilaku perawatan kesehatan, lalu mengabaikan perawatan kehamilan, dan pada awal kehamilan ada usaha untuk mengakhirinya. Ibu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan berpeluang untuk melakukan perawatan kehamilan. Mengalami kehamilan yang tidak ingin berpeluang tidak melakukan perawatan kehamilan 1,79 dibandingkan kehamilan diinginkan. Berpeluang sama terhadap perilaku tidak memberikan ASI eksklusif dan tidak memberikan imunisasi dasar lengkap. Tidak diinginkan merupakan faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian ibu terkait aborsi yang tidak aman. Kehamilan dan komplikasi persalinan merupakan penyebab kematian remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun. Nah, cara aborsi tidak aman yang berlangsung setiap tahun di kalangan remaja berusia 15 sampai 19 tahun menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bermasalah kesehatan yang berterusan. Nah, bayi yang lahir pada ibu remaja yang lebih cenderung dan mempunyai berat badan lebih rendah atau BBLR dengan risiko efek jangka panjang. Penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seksual pranikah yang berisiko pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah, sikap remaja terhadap seksualitas dan permisif, akses media informasi tentang pornografi, sikap orang tua, dan perilaku teman dekat, remaja yang sudah memiliki pacar mempunyai kecenderungan untuk mencari perhatian dari pacarnya
dan apabila hubungan mereka sudah terlalu dekat, itu kemungkinan akan terjerumus ke dalam perilaku berisiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, keberadaan orang tua keduanya masih hidup dan tinggal bersama kedua orang tua, namun ternyata pendidikan orang tua dan keberadaan orang tua tersebut tidak memberikan pengaruh sikap efektif yang baik. Lalu pencegahan terbaik dari adanya kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah sikap saling peduli, empati, dan menghargai, sehingga hal-hal yang melanggar norma kehidupan dan agama dapat terhindar. Bagaimana Mbak Karadina? Apakah sudah jelas dengan penjelasan saya tadi? Ya, dan saya sudah jelas penjelasan dari Bu Tika. Baiklah, kalau begitu jika masih ada yang kurang jelas, maka datang lagi, konsul lagi sama saya selalu buka orang lain. Iya, terima kasih Bu Tika. Ya, sama-sama Mbak Karadina. Ya, Bu, saya permisi pamit pulang dulu ya Bu Tika. Ya, silahkan Mbak Karadina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.